Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has been what a spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka sing me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, the Lord humanity, they know the earth rejoice, they know the earth rejoice. You are in check in God, and darkness shall to have, and never there before, and never there before. How can we stop God? Be with me. How can we stop God? And always see how can we stop God? Kita tidak menyangkal bahwa Yesus adalah juru selamat kita, tetapi bila kita hidup dalam tubuh, kita akan terus membuat kesalahan melawan kehendak Tuhan. Itu karena kita dilahirkan di dalam daging. Akan tetapi Yesus tahu kita adalah orang yang berdosa dalam tubuh kedagingan kita. Yesus menjadi juru selamat dengan melunasi semua hutang dosa manusia melalui baptisan dan darahnya. Dia menyelamatkan kita yang percaya kepada keselamatannya dan kebangkitannya. Keempat Injil dimulai dengan baptisan Yesus oleh Yohanes. Tujuan kehidupannya sebagai manusia adalah untuk menggenapi Injil kelahiran kembali, Injil keselamatan. Sampai kapan kita berbuat dosa di dalam tubuh? Kita berbuat dosa sampai kita mati. Saat Petrus menyangkal Yesus bukan 1 dan 2 kali, tetapi 3 kali sebelum ayam berkokok, bagaimana sakitnya hatinya? Betapa malunya. Dia bersumpah di hadapan Yesus bahwa dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Dia berbuat dosa karena kelemahan tubuhnya, tetapi betapa sedih perasaannya ketika dia menyadari kelemahan dirinya dan menyangkal Yesus bukan 1 atau 2 kali, tetapi 3 kali. Betapa malunya dia pada saat dia melihat Yesus. Tetapi Yesus tahu semuanya.
Oleh sebab itu dia berkata, "Aku tahu engkau akan berbuat dosa lagi. Tetapi aku telah menanggung semua dosamu melalui baptisanku supaya dosamu tidak membuatmu menjadi orang yang berdosa lagi, tidak bisa menghalangimu kembali kepadaku. Aku menjadi juru selamatmu dengan dibaptis dan menanggung hukuman atas semua dosa. Aku menjadi Tuhanmu, gembalamu. Percayalah kepada Injil pengampunan atas dosamu. Aku akan tetap mengasihimu walaupun engkau melakukan dosa dari tubuhmu. Aku telah membasuh semua kesalahanmu. Injil pengampunan dosamu adalah kebenaran yang kekal. Kasihku kepadamu juga kekal." Yesus berkata kepada Petrus dan murid-muridnya, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Alasan Yesus mengatakan apa yang tercatat di dalam Yohanes adalah karena sangat penting bagi manusia untuk dilahirkan kembali melalui air dan roh. Apakah Anda percaya itu? Di dalam ayat 9, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya." Saudara, apakah Anda melakukan dosa di dalam kedagingan lagi atau tidak? Anda akan berbuat dosa lagi. Tetapi Yesus berkata bahwa Dia telah membasuh dosa masa depan kita, semua kelemahan daging kita melalui baptisan dan darahnya, dan Dia mengatakan dengan jelas kepada murid-muridnya tentang Injil penebusan dosa sebelum Dia disalibkan. Karena kita hidup di dalam tubuh dengan semua kelemahan kita, kita akan selalu berbuat dosa. Yesus membasuh semua dosa dunia ini melalui baptisannya. Dia tidak hanya membasuh kepala dan tubuh kita, tetapi juga membasuh kaki kita, dosa masa depan kita. Inilah Injil kelahiran kembali, Injil baptisan Yesus. Setelah Yesus dibaptis, Yohanes memberi kesaksian, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Kita harus percaya bahwa semua dosa dunia ini telah dihapuskan dengan ditanggungkan kepada Yesus saat Dia dibaptis. Selama hidup di dunia ini, manusia selalu berbuat dosa. Kita harus menerima itu sebagai kenyataan yang tidak terelakkan. Kapan saja kelemahan tubuh kita muncul, kita harus mengingatkan diri kita bahwa Yesus membasuh semua dosa kita dan dunia ini melalui Injil pengampunan dan melunasi dosa dengan darahnya. Kita harus bersyukur kepadanya dari dasar hati kita. Mari kita mengakui dengan iman bahwa Yesus juru selamat kita dan Tuhan kita. Puji Tuhan. Setiap manusia di dunia ini berbuat dosa kedagingan. Manusia mati karena dosa sepanjang hidup mereka. Manusia senantiasa berbuat dosa kedagingan. Pikiran jahat di dalam hati manusia. Apa yang menghancurkan manusia? Bermacam-macam dosa dan pikiran jahat. Yesus berkata di dalam Matius 15 ayat 19 sampai 20. Karena dari hati orang itu keluar pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, saksi dusta, hujat. Semua hal-hal jahat itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Karena bermacam-macam dosa di dalam hati manusia mencemarkannya, dia najis. Manusia harus menyadari kejahatannya sendiri. Apa yang ada di dalam hati manusia? 12 macam dosa. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Kita harus bisa berkata,
Ada 12 dosa di dalam hati manusia. Saya mempunyai semuanya. Saya mempunyai A to A, A to A, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God had dreamed. What a spirit sound, the lion and the lamb, the lion and the lamb. How can Saka sing me? How can Saka and always how can Chaka, oh, how can sing with me, how can Chaka, oh, she, how can Saka. Let us sing from the beginning. The splendors of the King, the Lord humanity, they know the earth rejoice, they know the earth rejoice. You are in check in time, and darkness shall to hide, and never there before, and never there before. How can we stop God? How can is our God, and always see how can is our God. A to A, A to A, and time is His hand, beginning and the end, beginning and the end. The God